Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Nabi Adam dari putranya Qabil dan Iklimah. Beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali bisa menulis dengan pena dan sosok yang menyukai kebenaran. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat menyintai kebenaran dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami telah mengatakannya ke martabat yang tinggi. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, saat Rasulullah SAW ditanya tentang penulisan dengan kerikil. Ketika itu beliau menjawab, Idris adalah nabi yang menulis dengannya. Siapa saja yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Didatangi malaikat Israfil. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam didatangi tamu tak dikenal. Tak lain adalah malaikat Israfil yang sedang menyamar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dalam situs Kementerian Jabar, Nabi Idris alaihissalam merupakan ahli ibadah yang kuat mengerjakan sholat hingga puluhan rakaat dalam satu hari satu malam. Ia selalu berzikir di tengah kesibukannya. Amalan Nabi Idris alaihissalam itulah yang menjadikan malaikat Israfil tertarik untuk mengunjunginya. Malaikat Israfil minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkanlah permintaannya dengan menjelma sebagai seorang laki-laki tampan. Malaikat Israfil bertemu kepada Nabi Idris alaihissalam dengan mengucap salam. Nabi Idris alaihissalam tidak mengenalinya sebagai malaikat pencabut nyawa. Ia Israfil mengikuti setiap kegiatan Nabi Idris alaihissalam. Pada suatu ketika bertanyalah Nabi Idris alaihissalam, siapa sebenarnya tamu tak dikenalnya itu? Malaikat pun menjawab bahwa ia malaikat Israfil mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya. Seketika tubuh Idris gemetar dan sempat tidak percaya. Ia mengira kedatangan malaikat Israfil hendak mencabut nyawanya. Lantas malaikat menjelaskan maksud kedatangannya. Nabi Idris alaihissalam mengajukan satu permohonan kepada malaikat Israfil. Ia ingin merasakan bagaimana sakaratul maut. Atas izin Allah Subhanahu wa taala diperkenankanlah permintaan Nabi Idris alaihissalam. Setelah wafat, malaikat Israfil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya kembali. Setelah dikabulkan, Nabi Idris alaihissalam hidup kembali. Atas peristiwa itu, Nabi Idris alaihissalam merasakan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Ia mencemaskan bagaimana kaumnya mati jika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, melihat surga dan neraka. Setelah merasakan kematian, Nabi Idris alaihissalam meminta satu keinginan lagi kepada malaikat Israfil. Ia meminta untuk dibawa melihat surga dan neraka. Atas izin Allah, malaikat membawanya ke neraka Jahanam. Nabi Idris alaihissalam menyaksikan api yang berkobar-kobar, sangat mengerikan kehidupan di neraka Jahanam. Malaikat membawanya kembali dan dibawa untuk melihat keindahan surga. Nabi Idris alaihissalam menyaksikan kedamaian hidup di surga. Yang ketiga, mendapatkan julukan Harmas al-Harmisa.
Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi menceritakan bahwa banyak di antara ulama ahli tafsir dan ahli hukum yang menganggap Idris adalah orang yang pertama kali menceritakan tafsir dan hukum. Kaumnya menjuluki sebagai Harmas al-Harmisyah atau singa dari segala singa. Akan tetapi kaumnya mendustakannya sebagai mereka mendustakan para nabi, ulama, ahli ilmu, dan para wali yang lain. Itulah tadi kisah Nabi Aslam. Semoga kisah itu dapat mengingatkan iman kita tentang datangnya kematian. Baik sahabat beriman yang rahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.